Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Nailul Mutamimah dari Prodi Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya akan membahas tentang analisis peta kendali X bar R dan X bar S pada studi kasus PT Surya Toto Indonesia. Selanjutnya, untuk penjelasan dan data. Di sini, peta kendali X bar R merupakan peta kendali yang menjabarkan rank pada suatu sampel data. Sedangkan peta kendali X bar S merupakan peta kendali variabel yang digunakan untuk mengendalikan variabilitas kontinu dari hasil pengukuran. Nah, pada analisis atau praktikum kali ini, saya menggunakan pengukuran thickness atau ketebalan lapisan plating dengan menggunakan alat thickness tester yang sudah tercatat dalam record quality inspection dengan diamati sebanyak 10 hari dari setiap subsampel pada bulan Januari 2014. Nah, kelima subsampel ini saya lambangkan sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, dan sub 5. Selanjutnya yaitu langkah pengerjaan. Pada langkah pengerjaan terdapat 5 langkah pengerjaan. Yang pertama yaitu asumsi kacakan data, yang kedua asumsi distribusi normal, yang ketiga peta kendali X bar R dan peta kendali X bar S, yang keempat diagram Ishikawa atau diagram Fishbone, yang kelima yaitu analisis kapabilitas proses. Untuk yang pertama yaitu asumsi kacakan data. Nah, pada asumsi kacakan data, di sini H0-nya itu data terambil secara acak. Untuk H1-nya, data tidak terambil secara acak. Nah, untuk H0 diterima apabila nilai p-value lebih dari nilai alfa atau 5%. Nah, dan tolak H0 apabila p-value-nya kurang dari alfa atau 5%. Di sini saya menggunakan aplikasi atau menggunakan software Minitab 16. Pada tabel rancher dari kacakan data didapatkan 4 p-value, yaitu p-value for clustering, p-value for mixtures, p-value for trends, p-value for oscillation. Nah, dari keempat p-value ini, ternyata semua nilai p-value-nya lebih dari alfa atau 5%. Nah, karena lebih dari alfa, maka gagal tolak H0. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data produk telah terambil secara acak. Untuk selanjutnya yaitu asumsi distribusi normal. Nah, pada asumsi distribusi normal, H0-nya itu data berdistribusi normal, untuk H1-nya data tidak berdistribusi normal. Dan untuk taraf signifikannya yaitu alfa 5%. Sama seperti asumsi kacakan data, untuk alfanya yaitu 5%. Nah, pada gambar di samping ini terdapat probability plot dari kacakan data. Nah, dihasilkan p-value-nya lebih dari 0,150. Nah, karena di sini p-value-nya sebesar 0,150 dan ternyata lebih dari 0,05, maka H0 diterima, yang artinya data telah berdistribusi normal. Untuk selanjutnya yaitu peta kendali X bar R dan peta kendali X bar S. Nah, di sini peta kendali X bar R untuk grafik X bar didapatkan atau diperoleh nilai garis tengahnya 7,982 dan untuk batas kendali atasnya yaitu UCL itu 8,634 dan untuk batas kendali bawahnya yaitu 7,330. Sedangkan pada R chart diperoleh garis tengahnya yaitu 1,13, untuk batas kendali atasnya 2,389 dan untuk batas kendali bawahnya yaitu 0. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan menunjukkan bahwa data dalam proses yang terkendali karena dari pengamatan pada masing-masing subgrup tidak keluar dari batas kendali. Jadi batas ini sudah terkendali. Untuk peta kendali X bar S, di sini untuk grafik X bar
Untuk grafik X bar diperoleh nilai tengahnya itu 7,982, untuk batas kendali atasnya 8,674, untuk batas kendali bawahnya 7,290. Dan untuk S-chart-nya nilai tengahnya yaitu 0,485, nilai atasnya batas kendali atasnya 1,013, dan untuk batas kendali bawahnya yaitu 0. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa data telah terkendali, karena dari pengamatan masing-masing subgrup di sini tidak keluar dari batas kendali. Untuk langkah selanjutnya yaitu diagram Ishikawa atau fishbone. Nah, diagram Ishikawa atau fishbone ini digunakan untuk mengetahui faktor penyebab suatu proses yang tidak memenuhi standar kualitas atau kualitas rendah. Nah, pada produk ini, cacat UHKG atau terkelupas dapat beberapa faktor penyebabnya, yaitu terjadi karena manusia, mesin, metode, dan material. Nah, pada penyebab manusia bisa disebabkan oleh ketidakdisiplinan manusia, kurang terampilnya manusia, kurang konsentrasi, maupun kurangnya motivasi atau motivasi menurun. Sedangkan dalam faktor mesin itu bisa jadi terjadinya kurang optimalnya suatu mesin. Dan untuk proses faktor penyebab dari material itu karena kualitas produknya kurang baik maupun kualitas produknya kotor. Dan untuk faktor penyebabnya dari metode itu mungkin bisa terjadi karena kerja tidak sesuai prosedur maupun kerjanya salah. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu analisis kapabilitas proses. Pada analisis kapabilitas proses, di sini didapatkan bahwa CPL-nya di sini 0,67, untuk CPU-nya 0,70, dan CPK-nya 0,67. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa sebenarnya proses memerlukan pengendalian yang ketat, karena nilai CPK-nya ternyata itu kurang dari 1, yaitu 0,67. Nah, karena di sini kurang dari 1, menunjukkan kapabilitas proses untuk memenuhi spesifikasinya rendah. Atau bisa juga disebut proses ini tidak capable. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan cacat produk yang diproduksi di PT Surya Toto Indonesia adalah faktornya terjadi karena manusia, material, metode, dan mesin. Nah, pada proses produksi produk ini sudah terkendali, dan setelah diuji dalam kapabilitasnya didapatkan bahwa ketebalan lapisan plating ditunjukkan dengan nilai CPU-nya 0,70 dan nilai CPL-nya 0,67. Dan diperhatikan juga bahwa sebenarnya proses memerlukan pengendalian yang ketat, karena nilai indeks kapabilitas prosesnya atau CPK-nya itu ternyata kurang dari 1. Jadi hal ini menunjukkan kapabilitas proses untuk memenuhi spesifikasinya rendah, atau bisa juga disebut tidak capable. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai peta kendali X bar R dan X bar S. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.